Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniawati dengan NPM 25170511016 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan modul pertemuan 5 aljabar linear, yaitu sifat-sifat determinan dan inverse matrix. Oke, di sini gambaran umumnya dalam pembahasan sistem persamaan linear, determinan matriks memiliki peranan penting untuk menentukan apakah suatu matriks dapat di-inverse dan apakah suatu sistem memiliki solusi tunggal. Determinan juga memberikan informasi mengenai perubahan skala pada transformasi linear yang dipresentasikan oleh matriks. Kemudian capaian pembelajarannya, yang pertama menjelaskan konsep determinan dan inverse matriks serta memahami perannya dalam menentukan sifat suatu matriks. Kemudian mengidentifikasi sifat-sifat determinan matriks, lalu menghitung determinan matriks dengan langkah yang sistematis, dan menentukan inverse matriks serta memahami hubungan antara determinan matriks dan keberadaan inverse matriks dalam penyelesaian SEL. Oke, di sini materi praktikumnya ada determinan matriks 2x2 dan 3x3. Pertama, apa itu determinan? Determinan adalah sebuah nilai yang diperoleh dari matriks persegi, yaitu matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Contohnya matriks 2x3 dan 3x3 dan seterusnya. Determinan biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti apakah matriks memiliki inverse? Apakah sistem persamaan linear mempunyai satu solusi banyak solusi atau tidak punya solusi? Hal yang paling penting yang harus diingat itu, jika determinan sama dengan 0, maka matriks tidak memiliki inverse. Dan jika determinan tidak sama dengan 0, maka matriks memiliki inverse. Kemudian ada determinan matriks 2x2. Misalkan ada matriks A, AB, CD. Nah, rumus determinannya itu determinan A sama dengan AD min BC. Kemudian contohnya A sama dengan 3, 2, 1, 4. Determinan A sama dengan 3 kali 4 min 2 kali 1. Determinan A sama dengan 12 min 2, yaitu hasilnya 10. Kemudian determinan matriks 3x3. Untuk menghitung determinan matriks berordo 3x3, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode Sarus dan ekspansi kofaktor. Nah, yang pertama ini metode Sarus. Metode Sarus ini khusus digunakan untuk matriks dengan ordo 3x3. Misalkan A sama dengan ABC, DEF, GHI. Langkahnya adalah dengan menyalin dua kolom pertama matriks di sebelah kanan matriks, seperti ini. Lalu jumlahkan hasil kali diagonal miring ke kanan. Kemudian kurangkan dengan hasil kali diagonal yang miring ke kiri. Rumus sederhananya itu determinan A sama dengan AEI plus BFG plus CDH min CEG min BDI min AFH. Contohnya itu A sama dengan 123, 045, 106. Nah, di sini determinan A sama dengan 1 kali 4 kali 6 plus 2 kali 5 kali 1 plus 3 kali 0 kali 0 min 3 kali 4 kali 1 plus 2 kali 0 kali 6 plus 1 kali 5 kali 0. Nah, hasilnya ini dengan 24 plus 10 plus 0 min 12 plus 0 plus 0. Hasilnya 34 min 12, yaitu 22. Kemudian metode ekspansi kofaktor. Nah, metode ini digunakan jika matriks memiliki banyak angka 0 karena akan lebih mudah dihitung. Intinya kita memilih satu baris atau satu kolom, lalu menguraikan determinan berdasarkan baris atau kolom tersebut. Misalnya, berikan matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Rumus determinannya itu determinan A sama dengan A dikali EI min FH min B dikali DI min FG
plus C dikali D H min EG. Nah, contohnya tuh A sama dengan 2, 1, 3, 0, 4, 5, 1, 2, 6. Kemudian determinan A sama dengan 2 dikali 4 kali 6 min 5 kali 2. Kemudian min 1 dikali 0 kali 6 min 5 kali 1. Lalu plus 3 dikali 0 kali 2 min 4 kali 1. Nah, kemudian langsung saja 2 kali 2, 4 min 10 min 1 kali 0 min 5 plus 3 kali 0 min 4. Kemudian hasilnya 8 plus 5 min 12 yaitu 21. Kemudian sifat-sifat determinan matriks. Nah, berikut beberapa sifat penting determinan matriks. Yang pertama itu determinan matriks identitas. Matriks identitas itu matriks yang diagonalnya berisi 1. Sedangkan yang lain itu 0. Contohnya seperti ini. I sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, determinannya selalu 1. Jadi, determinan sama dengan 1. Kenapa? Karena matriks identitas tidak mengubah apapun ketika dikalikan. Kemudian, determinan matriks segitiga. Jika matriks berbentuk segitiga atas atau segitiga bawah, maka determinannya adalah hasil kali elemen diagonal utama. Contohnya itu A sama dengan 2, 1, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Nah, determinan A sama dengan 2 kali 4 kali 6 sama dengan 48. Gini. Kemudian, pertukaran dua baris. Jika dua baris pada matriks ditukar, maka nilai determinan berubah tanda. Seperti determinan B sama dengan min determinan A. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3, 4. Lalu determinan A sama dengan min 2. Jika baris ditukar, jadinya B sama dengan 3, 4, 1, 2. Determinan B sama dengan 2. Kemudian ada dua baris atau kolom sama. Jika terdapat dua baris atau dua kolom yang sama, maka determinannya itu bernilai 0. Contohnya A sama dengan 1, 2, 1, 2. Maka determinan A itu sama dengan 0. Kemudian ada baris atau kolom 0. Jika terdapat satu baris atau kolom yang seluruh elemennya 0, maka determinan A sama dengan 0. Contohnya itu A sama dengan 0, 0, 3, 4. Lalu determinan A itu sama dengan 0. Kemudian yang keenam ada perkalian matriks. Nah, jika A dan B matriks persegi dengan ukuran atau ordo sama, maka berlaku determinan AB sama dengan determinan A, determinan B dikali. Kemudian ada inverse matrix. Definisi inverse matrix. Inverse matrix itu adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks asal menghilangkan matriks identitas. Inverse matrix ini kebalikan dari suatu matriks. Jika sebuah matriks A dikalikan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah matriks identitas itu. Jika A adalah matriks, maka inverse-nya ditulis A-1 memenuhi A-1 sama dengan A-1 kali A sama dengan 1. Syarat matriks memiliki inverse. Sebuah matriks ini memiliki inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Contohnya itu determinan A tidak sama dengan 0 jika determinan A sama dengan 0. Maka matriks tersebut disebut matriks singular dan tidak memiliki inverse. Kemudian inverse matriks ordo 2 kali 2. Jika diberikan matriks A sama dengan A, B, C, D, maka inverse-nya adalah A-1 sama dengan 1 per AD min BC. Lalu kayak gini, D min B min C A. Contoh perhitungannya itu A sama dengan 2, 3, 1, 4. Nah, langkah satunya itu menghitung determinannya terlebih dahulu. Determinan A sama dengan 2 kali 4 min 3 kali 1. 2 kali 4 min 3 kali 1. Sama dengan yaitu 5. Langkah 2-nya masukkan dalam rumus inverse. Seperti ini. 4 min 1 min 3, 2. Lalu hasilnya adalah A min 1, 4 per 5
min 3/5, min 1/5, 2/5. Kemudian inverse matriks ordo 3x3. Untuk matriks 3x3 inverse dapat dihitung menggunakan metode adjoint. Nah, berikut ini langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama itu cari dulu determinan matriksnya, kemudian hitung matriks konfaktornya, lalu transpose matriks konfaktor untuk memperoleh matriks adjoint. Nah, gunakan rumus A-1 sama dengan 1 per determinan A dj dikali A. Apa itu transpose? Transpose itu artinya menukar baris menjadi kolom. Nah, contohnya itu kayak misalnya 1, 2, 3, 4. Kalau ditranspose menjadi 1, 3, 2, 4. Nah, di sini contoh diberikan matriks A sama dengan 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Tentukan inverse matriks A-1. Nah, langkah satunya itu hitung determinan matriks gunakan ekspansi konfaktor baris pertama. Seperti determinan A sama dengan 1, 1, 4, 6, 0, min 2, 0, 4, 5, 0, plus 3, 0, 1, 5, 6. Itu masing-masing determinan matriks kecil. Seperti ini. 1, 4, 6, 0 ini udah 1 kali 0, 4 kali 6, sama dengan min 24. Lalu 0 kali 0, min 4 kali 5 sama dengan min 20. Lalu 0 kali 6, min 1 kali 5 sama dengan min 5. Kemudian substitusikan determinan A sama dengan 1 kali min 24, min 2 dikali min 20, dan plus 3 dikali min 5. Hasilnya itu determinan A sama dengan min 24 plus 40 min 15, yaitu 1. Langkah kedua, hitung matriks konfaktornya. Pertama ini konfaktor baris 1. C11 sama dengan 1, 4, 6, 0 ini sama dengan min 24. Ini sama dengan 20, ini sama dengan min 5. Konfaktor baris 2-nya C21 sama dengan min 2, 3, 6, 0 ini sama dengan 15. Ini sama dengan min 15, yang ini sama dengan 4. Konfaktor baris 3-nya ini sama dengan 5, yang ini sama dengan min 4, yang ini sama dengan 1. Lalu langkah yang ketiga, bentuk matriks konfaktornya. C sama dengan min 24, yang tadi kan, terus 20, min 5, lalu 18, min 15, 4, lalu 5, min 4, 1. Nih, masukkan ke matriks konfaktornya. Langkah selanjutnya, cari adjoint matriks. Nah, adjoint itu hasil transpose dari matriks konfaktor tadi. Jadi urutannya itu kan konfaktor, transpose, baru adjoint. Setelah mendapatkan adjoint, baru dibagi dengan determinan. Nah, adjoint ini hasil adjoint hasil dari transpose matriks konfaktor. Adjoint A sama dengan min 24, yang tadi itu kan. Kemudian langkah 5-nya itu inverse matriksnya. Nah, A-1 sama dengan 1 per determinan A dj kali A, ini rumusnya. Kemudian masukkan aja langsung. Hasil akhirnya itu seperti ini. A-1, min 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, min 5, 4, 1. Kemudian karena materinya sudah selesai, jadi saya akhirnya cukup sampai di sini penjelasannya, walaupun saya mohon maaf jika penjelasannya agak berbelit-belit dan tidak jelas, karena saya juga sudah berusaha, karena saya waktu itu tidak masuk pada pertemuan yang kelima ini, jadi saya berusaha untuk memahami materinya dan menjelaskan. Sekian penjelasan yang saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.